Shalom ibu-ibu wanita Deborah, apa kabarnya? Kita berharap ibu-ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah online kali ini. Nah ibu-ibu, ibadah online kali ini ada yang istimewa karena kami menghadirkan remaja-remaja, pemuda, anak-anak dari ibu-ibu. Siapa saja ya mereka? Yuk kita simak nanti ya. Ibu-ibu, hampir 1 tahun anak-anak kita mengikuti belajar online dari rumah. Ibu-ibu, di Jawa Timur ada sebuah survei terhadap 480 anak SMP dan SMA. Di dalam survei itu ditemukan bahwa 88% anak-anak SMP dan SMA mengalami kejenuhan, kebosanan, bahkan stres saat belajar online. Mereka mengalami sesuatu yang mereka tidak suka. Nah, bagaimana sih suara mereka sebenarnya? Apa yang mereka alami dan apa yang terjadi terhadap mereka? Dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menolong mereka? Mari kita simak talk show Wanita Deborah kali ini. Buka suara, buka telinga. Shalom kakak-kakak, terima kasih udah hadir di mimbar talk show Wanita Deborah. Kakak-kakak, kita kan sudah belajar online kurang lebih 1 tahun ya. Nah bagaimana sih rutinitas selama ini, selama belajar online ini? Silahkan mulai dari Kak Feren mungkin bisa membagikan pengalamannya. Mungkin kalau rutinitas pagi aku mulai dari bangun. Mungkin kalau sempat mandi ya mandi, terus pembelajaran online seperti biasa. Kalau udah selesai aku nyari materi dari sumber-sumber lain buat jadiin rangkuman. Terus kalau udah selesai pembelajaran aku juga bantuin mama buat nyuci baju, bantuin adik buat ngerjain PR. Belajar online ini sampai jam berapa Kak Feren? Biasanya sampai jam 12 atau setengah 1 siang. Dari jam 7 gitu ya, dari jam 7. Kak Jenny rutinitasnya bagaimana sehari-hari saat belajar online? Ya saya juga kalau misalnya bangun pagi gitu, kalau sempat mandi ya saya mandi, kalau misalnya enggak ya saya langsung ikut pelajaran online gitu. Terus itu dimulai dari jam 7 pagi, selesainya jam 2 siang gitu. Terus kalau misalnya udah selesai gitu ya mungkin kalau ada tugas-tugas yang belum selesai gitu saya langsung dikerjakan selesaikan, gitu ya, biar nggak numpuk gitu. Oke. Kalau Kak Dika rutinitasnya bagaimana Kak? Kalau aku biasanya dimulai dari jam 7 sampai jam 2 siang. Habis itu kalau paginya kalau sempat mandi ya mandi dulu, kalau enggak ya mulai online dulu. Langsung online. Istirahatnya jam berapa itu kira-kira biasanya? Istirahatnya dari jam 9 sampai 9.30. Itu tadi ya rutinitas. Nah sekarang nih kira-kira ngerasain nggak apa sih kebiasaan baru? Kalau kebiasaan baru pasti ada ya. Tadinya ke sekolah dulu, berangkat ke sekolah, belajar di sana, tapi sekarang belajar di rumah. Tapi yang Tante Lili ingin dapatkan informasi dari kalian itu kebiasaan baru apa yang itu berguna bagi kamu gitu, berguna bagi kalian gitu, dengan rutinitas saat pandemi ini. Kira-kira Dika? Kalau aku kebiasaan baru biasanya diajak papa sama mama doa bareng pas malam hari itu. Kalau Kak Feren, kebiasaan baru yang muncul itu setelah pandemi apa? Biasanya kan kalau sekolah catatan itu dari guru. Nah kalau sekarang nyari catatan sendiri, nyari rangkuman sendiri, nyari sumber-sumber lain lebih banyak gitu. Jadi mungkin kebiasaan barunya belajar mandiri gitu? Ya lebih mandiri. Lebih mandiri gitu. Oke. Kalau Kak Ebi apa? Rutinitas barunya, kebiasaan barunya? Aku sebenarnya juga mungkin dikit mirip-mirip sama kayak Kak Jenny sama Kak Feren juga. Jadi lebih lebih lengkap dikit gitu, kayak lebih lengkap pelajarannya yang didapat. Terus ya lebih mandiri sih. Selama kalian belajar di rumah itu pastinya mama papa dukung ya, tapi bentuk dukungannya kayak apa sih?
Mungkin mulai dari Kak Jenny. Kalau saya kan ini saya kelas 9. Nah, beberapa waktu ini saya ada ujian terus-terusan gitu, berturut-turut gitu. Terus sempat saya itu pernah ngeluh satu kali, ngeluh kayak ini Capek pelajarannya gitu. susah banget kayak gitu. Terus papa pas itu denger, terus papa nanya sama saya kenapa gitu. Terus saya jawab ini pelajarannya terlalu sulit gitu. Terus saya nggak yakin besok bisa lulus, saya bilang kayak gitu. Terus papa saya bilang kayak ya udah sebisamu aja, nggak usah dipaksain, karena juga mau gimana pun ini juga nggak setahun nggak ketemu sama guru, jadi ya mau gimana. Jadi dukungan yang dirasakan Kak Jenny itu berarti dukungannya papa pengertian gitu ya, pengertian dengan perjuanganmu gitu ya. Oke, kalau Kak Feren gimana, dukungan papa mama seperti apa? Kalau dukungan papa mama itu bikin suasana belajar yang nyaman. Terus misalnya aku juga sering cerita tentang keluh kesah kalau belajar online, juga papa mama selalu jadi teman ceritaku tiap hari. Papa mama mau dengerin ya? Nggak sibuk juga papa mama? Ya kadang sibuk sih, tapi tetap mau ngeluangin waktu buat aku sama adik-adik buat cerita. Oke. Kalau Kak Ebi, dukungan papa mamahnya seperti apa? Kalau aku kan akhir-akhir ini juga lagi ujian-ujian terus kan, jadi lebih sering didukung sih gara-gara kayak pelajarannya yang susah gitu-gitu. Diajarin gitu maksudnya atau gimana? Iya, diajarin, terus didukung juga, misalnya bener-bener nggak bisa nanti ya kayak dibilangin kayak apa, emang susah sih jadi sebisanya aja. Kalau Dika gimana dukungan papa mamahnya selama belajar online ini? Dukungan papa mama selama belajar online tuh kan, sekolah online kan pakai internet kan. Nah itu papa mama pasangin wifi di rumah. Oh Jadi lebih gitu. lancar. Biar lebih lancar gitu ya. Yang dukungan yang lain? Dukungan yang lain biasanya kadang-kadang dinasihatin, dikasih semangat gitu. Pada saat jenuh gitu ya. Sekarang nih kudu jujur ya, pernah nggak ngerasain stres gitu? Rasanya tuh pengen apa ya, pengen bubar aja semuanya, nggak pengen belajar online lagi gitu. Pernah nggak Kak Feren? Pasti pernah dong. Waktu itu tugas sangat banyak, terus datangnya tuh barengan, ngumpulinnya juga waktunya barengan dekat gitu. Terus aku nggak mampu, terus aku jengkel gitu. Terus aku cerita sama mama sama papa. Oh gitu. Ya dibantu gitu. Oh dibantu gitu ya. Kayak gitu ya, saat semua numpuk terus stres gitu ya, kayak padet banget gitu ya. Jenny pernah ngerasain yang sama atau hal yang lain? Pasti pernah. Oh Iya. Karena mungkin saya orangnya bosenan gitu ya. Terus karena kebiasaan itu jadi berulang terus setiap hari gitu. Terus pernah sempet kayak nangis gitu, kayak tiap hari, enggak tiap hari maksudnya, pernah ya beberapa kali nangis gitu kan, karena ya tadi itu karena saya lagi ujian juga, terus takut nggak bisa lulus, takut dapat nilai yang jelek gitu gitu. ya. Terus Tapi juga proses belajarnya kok jenuh gitu-gitu terus gitu ya. apalagi tugasnya nggak cuma dari sehari, itu nggak cuma 2 mapel gitu, ya ada sekitar 3-4 mapel, dan itu deadline-nya tuh mepet-mepet gitu. Jadi kayak dikejar-kejar gitu ya. Iya. Kalau Kak Ebi pernah nggak ngalamin stres? Pernah juga, karena ya tugas, jadi ya tugasnya ya banyak, banyak, terus deadline-nya juga gak bisa lama-lama juga ngerjainnya karena deadline-nya tuh kayak terlalu mepet sama tugas-tugas yang lain kan. Berarti 11-12 ya sama Iya. Kak Jenny sama Kak Feren. Hampir seluruh Indonesia kayaknya ya. Kalau Kak Dika sama juga? Kalau aku malah enggak Maksudnya gimana Kak? stres. Kenapa nggak stres? Lebih ke bosen aja setiap hari di rumah. Oh jenuh, Iya. jenuh gitu. Kenapa setiap hari di rumah gitu? Ya tapi berarti ada juga suasana yang nggak nyaman gitu ya. Nah yang tadi itu loh, kalau suasana nggak nyaman, stres gitu, biasanya apa yang dilakukan sih
Dika, apa yang dilakukan? Yang dilakuin biasanya refreshing ya, dengerin musik, nonton video di YouTube, gitu. Supaya nggak stres, itu Iya, caranya iya. supaya nggak stres. Oke, caranya gitu. Kalau Kak Ebi ketika misalnya jenuh gitu, bosan, stres, biasanya ngelakuin apa? Kalau aku ya kadang cari-cari video-video yang lucu-lucu biar ketawa atau enggak tidur biar lupa. Oh, tidur Tidur gitu aja. ya. Tidur aja gitu ya, biar nanti kembali gitu, Oh, kembali segar gitu ya. Oke. Kalau ini video YouTube, ini video lucu atau tidur. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku biasanya nonton drakor. Oh, nonton drakor. Oke. Terus itu aja nonton drakor? Enggak sih, biasanya juga dengerin lagu juga. Dengerin lagu juga. Atau refreshing kemana gitu, sepedaan gitu. Oke. Kak Jenny? Hampir sama kayak Mbak Feren. Kadang nonton drakor gitu kalau misalnya lagi bosan. Terus kalau enggak ya rasanya pengen ngajak temen atau ngajak keluarga buat pergi kemana gitu, biar nggak terlalu bosan gitu. Jadi kayak piknik tipis-tipis gitu Iya, ya. Kayak piknik tipis-tipis ya. Oke. Nah, nih selama setahun setengah ini kan lebih banyak berinteraksi dengan keluarga ya. Mama papa juga kerjanya dari rumah. Kamu juga kerja sekolahnya dari rumah. Kira-kira ada nggak sih misalnya perilaku mama papa yang kadang-kadang bikin jengkel kamu gitu? Ada nggak, Feren? Nggak bikin jengkel sih, cuman biasanya kalau aku begadang ngerjain tugas tuh suka dimarahin gitu. Padahal ya Oke. itu ngerjain tugas buat kebutuhanku juga. Tapi suka mama jadi marah, papa jadi marah karena tidur terlalu malam gitu ya. Oke. Ya, kira-kira ada nggak Kak Jenny yang Selama ini sih nggak ada. nggak ada? Nggak ada. Kak Ebi? Kalau aku beberapa kali dimarahin karena apa ya? Mungkin karena tugas-tugas sudah selesai terus jadi kayak terlalu santai. Malah main HP atau tiduran. Tapi tugas yang sisa-sisa sedikit gitu tuh malah belum diselesai. Oke. Itu yang malah bikin mama papa agak marah gitu. Oke. Tapi Kak Ebi ngerti gitu ya. Oke. Kak Dika, apa mama papa yang membuat jengkel? Perilaku yang buat jengkel biasanya sering dimarahin kalau terlalu lama di depan laptop gitu. Terus biasanya papa mamahnya gimana? Yang negur, ngasih tahu. Negur ngasih Main tahu. laptop terus, Oke. main olahraga, baca koran gitu. Oke. Terus itu yang bikin jengkel biasanya? Nggak jengkel sih, ya itu ya nggak jengkel. Oke. Ngasih tahu. Dikasih tahu ya. Oke nih, ini kan lagi liburan nih ya sebenarnya nih, bulan Juni nih. Biasanya liburannya kayak gimana sih? Misalnya ngajak papa mama piknik tipis-tipis atau liburan kemah di rumah atau gimana? Biasanya Dika gimana liburannya? Liburannya biasanya setiap akhir minggu, weekend gitu, diajak jalan-jalan ke pantai atau enggak ke Kaliurang gitu. Oh, supaya kayak piknik tipis-tipis gitu ya? Iya, biar refreshing. Biar nggak refreshing. stres-stres di rumah. Kalau Kak Feren? Kalau aku jarang keluar sih, mungkin cuman di rumah doang. Kalau biasanya ke tempat saudara itu kalau hari-hari besar doang. Kalau liburan juga sekalian pas hari besar. Jadi kalau weekend gitu jarang banget keluar. Kak Ebi? Kalau aku itu sering kalau liburan itu nonton bareng tapi di rumah, jadi download video download film terus nanti nonton atau enggak nanti bareng-bareng jalan olahraga, jalan-jalan ke Malioboro gitu. Pokoknya tapi nggak jauh-jauh gitu ya, deket-deket tipis-tipis aja gitu ya. Kak Jenny? Ya biasanya diajak liburan gitu keluar rumah. Cuma karena lagi pandemi gitu mungkin bakal jarang keluar gitu. Dan biasanya kalau liburan gini malah kadang kan orang tua kayak kadang mager keluar gitu ya. Mager. Biasanya lebih sering main sama temen gitu. Oh, Iya. Oke, sering main sama temen. Oke.
Oke, kakak-kakak nih, kalau seandainya nih ya, Tuhan itu bisa mengulang hidup kita, dan bisa memberi kesempatan kepada kita untuk memilih orang tua. Apakah kakak-kakak akan memilih orang tua yang sama atau memilih orang tua yang lain? Jujur aja ya. Oke, Kak Feren. Aku tetap milih orang tua yang sama. Kenapa? Ya karena udah nyaman, terus Oke. selalu support aku, selalu kasih motivasi, nggak pernah nuntut ini itu. Jadi ya aku jadi lebih santai gitu. Oke, nyaman gitu ya, kata kuncinya. Dika. Kalau aku tetap milih orang tua yang sama. Kenapa? Karena ya udah cocok aja. Semua orang tua kan juga ada plus sama minusnya. Jadi disyukuri aja. Oke. Jenny. Tetap pilih orang tua yang sama. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan taruh saya di tengah keluarga ini tuh karena ada maksud dan tujuan tertentunya. Yeah. Dan bersyukurnya punya orang tua kayak papa dan mama saya itu mereka nggak terlalu nuntut aku buat jadi sesuatu yang sempurna banget gitu, maksudnya kayak mungkin saya kan sebagai pelajar sekarang nggak menuntut saya buat selalu dapat nilai itu jadi 100 gitu, nggak. Dan bersyukurnya saya nggak pernah dibandingin mungkin sama kayak anak tetangga atau mungkin teman-teman di gereja gitu. Bersyukurnya saya nggak pernah dibandingin. Oke, sip ya, bersyukur ya. Ebi. Kalau aku juga tetap pilih orang tua yang sama karena Kenapa? Apa ya, udah sayang dan nyaman juga, terus pasti ada tujuan dari Tuhan juga kenapa aku ditaruh di keluarga ini gitu. Ya, nih satu hal yang mungkin kalian bisa ngasih tahu ke teman-teman yang ada di luar sana, teman-teman remaja, pemuda gitu, coba kalian kasih semangat ke teman-teman di sana. Mulai dari Ebi, silahkan. Kalau aku buat teman-teman di luar sana lebih ke jangan terlalu misalnya terbebani terus nanti overthinking apa gimana gitu tuh, menurutku jangan. Terus kalau ada tugas-tugas yang belum selesai diselesaiin, terus semangat ngerjainnya, sekolahnya. Udah sih itu aja. Oke. Ya, makasih Kak Ebi. Kak Jenny. Kalau dari saya buat teman-teman dan kakak-kakak, adik-adik di luar sana, tetap semangat buat sekolahnya. Kalau habis ujian gitu mungkin nilainya kurang memuaskan, jangan terus putus asa, tetap semangat, terus berjuang. Hidup kita masih panjang, Tuhan masih punya rencana yang baik banget buat masa depan kita. Amin. Terus jangan terlalu tertekan dan jangan terlalu menuntut diri sendiri yang buat membuat diri kita ya, stres gitu. buat kita jadi stres gitu. Ya gitu aja sih. Oke, Kak Feren, apa pesan-pesannya? Mungkin buat kalian jangan ambil pusing sekolah online. Yang kerasa. Kalau misalnya banyak tugas segera dikerjain, jangan lupa sama tanggung jawabnya jadi pelajar. Kalau misalnya kesusahan, jangan lupa minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan mudahkan segalanya buat kalian. Oke. Kalau Kak Dika, pesannya apa? Buat kalian tetap semangat belajar online-nya. Kalau ada yang susah jangan diambil pusing aja, dibawa santai aja. Ya, tapi tetap diusahakan gitu ya. Terima kasih kakak-kakak untuk ngobrol-ngobrolnya, sangat memberkati, dan sukses selalu untuk Kak Feren, Kak Jenny, Kak Ebi, dan Kak Dika. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan bincang-bincang bintang tamu kita yang adalah anak-anak remaja, pemuda dari para pengerja di gereja ini. Kita bersyukur anak-anak bertumbuh menjadi remaja dan pemuda. Dan kita tahu ya, mendidik anak remaja dan pemuda itu tidak mudah. Kalau bisa sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Baik ibu-ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang memegang kendali atas hidup kami. Kami bersyukur untuk
setiap apapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, termasuk anak-anak yang Tuhan hadirkan, demikian juga cucu-cucu. Dan kami tahu Tuhan, setiap mereka punya rencana yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, dan rencana itu indah. Kami percaya Engkau senantiasa memegang setiap musim kehidupan kami, demikian juga setiap musim anak-anak kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau memfokuskan hati pikiran kami pada ibadah online kali ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita ada di acara Wanita Deborah kali ini dengan tema buka suara, buka telinga. Ketika ada orang yang membuka suara dan ada orang yang membuka telinga, berarti disitulah terjadi interaksi, terjadi komunikasi. Nah, ibu-ibu, berkomunikasi dengan anak-anak remaja dan pemuda itu tidak mudah. Betul tidak ibu-ibu? Nah, walaupun tidak mudah, kita sebagai ibu-ibu yang punya anak remaja, pemuda, ataupun ibu-ibu yang punya cucu pemuda atau remaja, kita tetap harus mengusahakannya. Supaya apa? Supaya kita punya jembatan, supaya kita punya terhubung dengan anak-anak itu. Kalau tidak, anak-anak remaja dan pemuda akan terhubung dengan dunia lain, akan terhubung dengan dunia yang di luar sana. Nah, ibu-ibu, kita akan belajar bagaimana sih prinsip komunikasi yang Alkitab ajarkan untuk kita terapkan ke anak-anak kita ataupun kita terapkan dalam keluarga kita. Rasul Yakobus, salah satu murid Tuhan Yesus, memberikan prinsip sederhana dalam kita berkomunikasi. Kita akan baca di Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Nah, Rasul Yakobus memberikan paling tidak 3 poin dan akan kita pelajari hari ini. Nah, setiap orang, Rasul Yakobus mengatakan prinsip ini ditujukan kepada setiap orang. Artinya itu berlaku untuk semua anggota keluarga, baik itu orang tua maupun anak-anak. Rasul Yakobus memberikan prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah cepat mendengar. Ibu-ibu, kita harus akui, mendengar di tengah dunia yang bising dan sibuk ini sesuatu yang tidak mudah. Banyak orang lebih suka minta didengarkan. Ya, banyak orang lebih suka bercerita dan orang lain harus mendengarkan. Nah, bangsa Israel itu juga disuruh Tuhan untuk mendengar, karena Allah mengatakan bangsa Israel itu punya telinga tapi sulit mendengar. Dan mungkin itu juga kadang-kadang kita alami ya, kita punya telinga tapi sulit mendengarkan pasangan kita, sulit mendengarkan anak-anak kita. Nah, Tuhan Yesus juga selalu mengakhiri ketika Dia menyampaikan satu firman Tuhan atau satu perumpamaan atau satu pengajaran. Tuhan Yesus selalu mengakhiri, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena mendengar itu perlu latihan, mendengar itu perlu fokus, mendengar itu perlu kita merelakan waktu kita, merelakan pikiran kita, merelakan hati kita untuk menjadi wadah keluh kesah, menjadi wadah dari suara orang-orang di sekitar kita. Nah, ibu-ibu, kita mulai belajar ya untuk menyediakan telinga, mendengarkan keluh kesah, suara-suara anak-anak kita. Kita bersyukur tadi anak-anak yang talk show punya orang-orang tua yang punya telinga, tapi juga bisa mendengarkan. Jadi ketika mereka stres, ketika mereka jenuh, ada saluran, ada wadah untuk suara-suara mereka. Ibu-ibu,
di dalam keluarga itu banyak masalah, tapi seringkali masalah itu kita urai, kita temukan solusinya saat kita mau mendengarkan orang lain. Kadang-kadang kita punya masalah, tapi ketika kita mau berbicara, tapi juga lebih mau mendengarkan saran orang lain, disitulah kita menemukan solusinya. Ayo ibu-ibu, kita mulai berlatih banyak mendengar, ya. Kita jangan sampai seperti bangsa Israel, punya telinga tapi tidak mendengar. Tapi mari ibu-ibu, kita berlatih mulai saat ini lebih banyak mendengar, baik itu suami kita, pasangan kita, ataupun anak-anak kita. Prinsip yang kedua yang Rasul Yakobus ajarkan adalah kita diminta lambat berkata-kata. Nah, ibu-ibu, ini adalah perjuangan karena kita para wanita itu banyak bicaranya daripada mendengarnya. Tapi di sini Rasul Yakobus mengatakan bahwa kita itu diminta lambat berkata-kata. Kita harus melihat dulu sesuatu baru kita berkata-kata. Nah, bagaimana sih kata-kata yang baik itu yang harus kita ucapkan ketika kita memang saatnya untuk berkata-kata? Kita lihat di Amsal 15 ayat 1, 2, 4, dan 7. Nah, ibu-ibu, dari Amsal 15 yang tadi kita baca, kita belajar saat kita membuka suara, saat kita berkata-kata, suara jenis apa saja sih yang diminta oleh Amsal, yang diminta oleh Raja Salomo itu? Yaitu yang lemah lembut, yang bijak, yang ramah. Itu suara yang harus kita keluarkan saat kita buka suara. Lalu Amsal 15 juga mengajarkan kepada kita harus menghindari suara-suara yang seperti apa? Kita harus menghindari suara-suara perkataan-perkataan yang pedas, perkataan yang bebal, yang curang dan yang tidak jujur. Nah, Amsal 15 ini mengajarkan kepada kita dua jenis ya. Dua jenis suara. Suara yang positif, suara yang negatif. Suara yang disarankan oleh Amsal untuk kita suarakan. Yang lemah lembut, yang bijak, yang ramah, dan yang jujur. Mari ibu-ibu kita berproses untuk memilah kapan kita bersuara. Jangan cepat-cepat kita bersuara, jangan cepat-cepat kita berkata-kata, karena suara kita, kata-kata kita itu mempengaruhi orang di sekitar kita. Kita berkati orang-orang di sekitar kita dengan suara dan kata-kata kita. Prinsip yang ketiga, lambat marah. Mengapa Allah meminta kita untuk lambat marah? Karena ibu-ibu, kondisi yang cepat marah itu sangat berbahaya. Marah itu boleh, tapi bagaimana caranya? Efesus 4 ayat 2 itu mengatakan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum marah, padam amarahmu. Itu waktunya, jadi kalau marah itu enggak boleh lama-lama. Terus bagaimana caranya marah? Ada di ayat yang 29, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Jadi saat kita marah tidak boleh mengatakan perkataan yang kotor. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, walaupun kita marah, marahlah dengan tidak lama-lama, dengan singkat. Tapi juga tidak boleh mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Marah yang benar adalah kita marah dengan satu tujuan, yaitu mau mengoreksi perilaku anak kita, bukan pribadinya, bukan mengata-ngatainya,
tapi menunjukkan satu perilaku spesifik. Oh, ini handuk ada di sini, tidak boleh seperti ini. Silakan handuk ini harus dikembalikan. Jadi bukan, oh kamu malas begitu, bukan seperti itu. Kita tunjuk perilakunya yang memang negatif, yang memang harus berubah, tapi dengan ramah, dengan lemah lembut, seperti yang Amsal katakan. Mari ibu-ibu, marilah kita membuka suara, fokuslah kita membuka telinga, untuk kita menjadi ibu-ibu yang bertumbuh sesuai dengan maunya Tuhan. Ada satu rencana Tuhan yang dititipkan ke kita. Kita harus membesarkan anak-anak kita lewat suara kita, lewat telinga kita. Karena anak-anak kita adalah kepercayaan. Dan kelak anak-anak kita menjadi alatnya Tuhan bagi generasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan kali ini adalah sebuah perjuangan untuk kami bisa berkata-kata yang lemah lembut, yang ramah, dan kami juga belajar untuk marah dengan cara yang tepat, mengoreksi perilaku anak-anak kami, dan kami juga belajar ya Tuhan untuk kami selalu punya waktu untuk membuka telinga kami bagi orang-orang sekitar kami. Kami tahu Bapa, kami ibu-ibu yang tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa menemani kami untuk kami bisa berperan menjadi ibu-ibu, menjadi orang tua, menjadi oma, menjadi opa, menjadi mama, menjadi bunda seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.